Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Santri-santriku kelas 8 pesantren An-Najiyah yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, azan wa azakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran kita dari kitab akidah yang dari al-usul ats-tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pembahasan kita yang adalah al-aslul awula, ini pokok yang pertama, ini ma'rifatullah, mengenal Allah. Fa idza qila laka man rabbuka, kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakan aku dan menciptakan semua alam dengan semesta dengan kenikmatannya, dan dialah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selainnya. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wa kullu ma siwallahu alam wa anna wahidun min dalikal alam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam ini, dan semua selain Allah adalah alam, dan saya salah satu dari bagian alam itu. Nah, ini dalil bahwa Allah lah Tuhan kita, bahwa Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberi rezeki pada kita, sehingga Allah lah yang pantas menjadi Rabb kita, ya, Tuhan kita. Dalilnya itu tadi dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Bahwa di sini Allah mengatakan Rabbul alamin, Allah adalah Rabb, yakni penguasa semua alam semesta ini. Ya. Maka berarti kalau Allah yang menguasai atau menciptakan, selain Allah itu adalah makhluk semuanya, ya. Maka kita adalah termasuk makhluk ciptaan Allah, ya. Sehingga kita harus mengakui bahwa Allah lah Tuhan kita, itu Rabb kita, ya. Wa idza qila laka bima arafta rabbak, kalau kamu ditanya dengan apa kamu mengenal Rabbmu, faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya dan makhluk ciptaannya. Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda ayat Allah adalah adanya malam, siang, matahari dan rembulan. Wa min makhluqati as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa man bainahuma, sedangkan di antara makhluk-makhluk Allah seperti langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di antaranya dari keduanya. Jadi kita mengenal Allah itu dengan dua hal ini, dengan ayatnya dan dengan makhluknya, artinya ciptaannya, ya. Sebagaimana tentang adanya malam dan siang itu, kalau seandainya tidak ada yang mengatur, tidak akan ada siang dan malam itu. Maka Allah lah yang mengatur itu. Ini tanda-tandanya Allah, Rabbnya, Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya. Wa dalilu qaulu ta'ala wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi walil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, di antara ayat-ayat Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah hanya kepada Allah yang menciptakan mereka, jika kalian hanya kepada Allah beribadah. Jadi ini tanda ayat-ayat Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran adanya malam, siang, matahari dan rembulan. Itu semua adalah makhluk Allah. Kita tidak boleh bersujud kepada makhluk-makhluk Allah, karena mereka ciptaan Allah.
Yang boleh kita sujudi adalah Allah yang menciptakan malam, siang, matahari dan rembulan itu. Demikian pula firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, sesungguhnya Rabb kami adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia memperjalankan malam dan siang yang saling bergantian kedatangannya. Demikian pula matahari dan rembulan dan bintang-bintang, semua diperjalankan atas perintah Allah. Ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah itu. Maha berkah Allah Rabb semesta alam ini. Dan warabbu wal ma'bud. Sedangkan Rabb itu yang menciptakan dan mengatur adalah dialah yang pantas untuk diibadahi. Ini karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Ya. Dan ibadah itu adalah hak khususnya Allah yang harus kita berikan kepada Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ya. Dan sungguh makanya wajar kalau syirik itu dikatakan perbuatan zalim yang paling besar. Karena apa? Karena mereka mengingkari Allah sebagai sesembahnya, sementara Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, yang beri rizkinya. Sungguh zalim sekali orang yang melakukan kesyirikan itu. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21-22 Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah Rabbmu, dialah yang menciptakan kalian dan yang orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, menurunkan dari langit air hujan, lalu menumbuhkan dengannya tanaman-tanaman sebagai rezeki kalian. Maka janganlah kalian menjadikan Allah itu memiliki tandingan-tandingan sekutu-sekutu dalam keadaan kalian tahu. Jadi karena ini ayat ini Allah mengingatkan, karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang paling berhak untuk disembah, diibadahi. Gak pantas menyembah, beribadah kepada selain Allah, gak pantas. Ya, karena mereka tidak menciptakan, mereka tidak bisa mengatur alam, tidak bisa memberi rezeki. Kenapa kok harus kita ibadahi? Jadi ini qala Ibnu Katsir rahimahullah al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang menciptakan macam-macam ini dia pula lah yang berhak untuk diibadahi. Jadi karena kata Imam Ibnu Katsir, karena Allah yang menciptakan semua itu tadi, alam semesta itu tadi, malam, siang, matahari, rembulan dan sebagainya itu, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dari hujan tadi, maka sungguh pantas seandainya Allah itu diibadahi. Ya. Wa an al-ibadah allati amara Allah biha misal Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khauf wa raja wa tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhabhu wal nadhru wa ghairu dzalika min awal ibadah allati amara Allah biha kullaha lillah. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya seperti Islam, iman, ihsan. Sudah kita bahas apa makna Islam, iman dan ihsan. Dan juga dari termasuk ibadah seperti berdoa, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal, pasrah diri kepada Allah, berharap raghbah,
kepada Allah, rahbah dan takut dari Allah, khusyuk hanya pada Allah dalam ibadah, khasyah ini takut kepada Allah, inabah kembali, isti'anah minta tolong pada Allah, isti'adzah minta tolong, berlindung pada Allah, kalau istighasah berlindung dari perkara yang besar pada Allah, menyembelih, nazar dan yang lainnya dari macamnya ibadah yang Allah perintahkan, semuanya harus dilakukan hanya kepada Allah saja. Ini macam-macam ibadah yang harus kita tunaikan hanya pada Allah. Macamnya banyak sekali. Ya. Yang jelas di antaranya masalah Islam. Islam aja sudah terdiri dari 5. Ini mulai dari syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, kemudian iman ada 6, beriman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya, pada hari akhir dan pada takdir. Nah, ini semua adalah bagian ibadah. Ya. Kemudian dalilnya adalah firman Ta'ala, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Al-Jin ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada yang lain, siapapun itu. Ya, karena Allah yang memiliki masjid ini, ya Allah bukan berarti Allah yang memiliki secara nyata, tapi masjid itu semata-mata adanya kan karena dibangun karena Allah, untuk Allah, ya, sehingga kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Faman sarra min syai'in li ghairillah fa musyrikun kafir. Maka siapa yang memalingkan ibadah itu sedikit pun kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa may yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana lahu fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain yang tidak ada penjelasannya, sungguh hisabnya insyaallah dan tidak akan beruntung orang kafir itu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semua bentuk ibadah itu harus diberikan kepada Allah. Karena itu adalah haknya Allah, maka siapa yang menyimpangkan ibadah itu sedikit pun, seperti misalnya doa misalnya, merasa ada mbah wali yang bisa memberi misalnya, nggak bisa memberi, dia doa pada si wali ambil berkahnya, atau yakin bahwa ada jimat-jimat yang bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mara bahaya, sehingga dia uri-uri, dia pelihara jimat-jimatnya itu, ya, tempel di rumahnya, maka ini adalah perbuatan syirik. Dan yang jelas syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak diridhai oleh Allah, dan orang yang kafir tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kemudian wa fil hadis ad-du'a umul ibadah. Dalam hadis, tapi hadis ini dhaif, yang sahih adalah ad-du'a wal ibadah. Doa ini, doa umul ibadah, doa adalah intinya ibadah. Ini hadisnya dhaif. Yang sahih doa wal ibadah, doa adalah ada ibadah sendiri. Jadi doa itu adalah ibadah itu sendiri, ya, itu yang sahih. Jadi doa adalah ibadah, ya. Maka kita harus memberikan doanya kepada Allah. Demikian dalam dalil yang lain, surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, dia akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan rendah hina. Dan ini orang yang tidak mau beribadah, berdoa pada Allah, itu termasuk orang yang sombong. Maka kita harus banyak berdoa pada Allah, ya. Kemudian Syekh merinci tentang dalil-dalil ibadah seperti dalil khauf dalam surat Al-Imran ayat 185, rasa takut, fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu takut kepada mereka orang kafir itu, tapi takutlah hanya kepadaku, kata Allah, ya kalian beriman. Jadi ini takut itu hanya kepada Allah saja. Takut itu ada yang tabiat, ada yang ibadah. Kalau takut ibadah itu sampai menyimpangkan, misalnya takut kepada jin, takut sendiri karena perasaannya, maka nggak apa-apa. Tapi kalau takut kepada jin sehingga sampai kemudian dia nggak mau sholat jamaah
karena takut ada jin yang akan menemui di jalan, maka ini takut yang kufur, yang syirik. Kemudian dalil tentang roja, berharap, dan Al-Kahfi 110, wa man kana juliqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang berharap untuk bertemu kepada Rabbnya, hendaklah dia beramal dengan amal saleh dan tidak menyekutukan kepada Allah, pada Rabbnya dengan siapapun. Ini hanya berharap pada Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini dalil tentang raja, ini penuh harap kepada Allah. Kemudian dalil tawakal, ini berpasrah diri pada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal, berpasrah diri jika kalian beriman. Dalam ayat 23. Kemudian surat At-Talaq, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Ya, tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah. Kemudian juga ada dalil raghbah, khusyuk, kemudian dalil khasyah, dalil inabah, dalil isti'anah, dalil isti'adzah, dalil istighasah. Ada semua di situ. Hendaknya kalian baca lalu diterjemahkan dalam bukunya, bisa dilihat supaya paham apa dalilnya dan supaya mengerti apa artinya itu, ya. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran ringkas kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada ilmu kita dan memberikan kemudahan untuk kita mengamalkannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.